Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian senantiasa sehat selalu. Oke, kali ini kita masih belajar pada tema 2, namun sudah di subtema 2 pembelajaran 1 dan 2. Silahkan sebelum Miss Nindi jelaskan tentang materi hari ini, buka buku paket yaitu buku tema 2, buku siswa di halaman 50, 51 ya. Silahkan dibuka dulu buku tema siswa halaman 50 sampai 51. Subtema 2 tentang sumber energi. Sudah ya? Oke, sebelumnya kita kan sudah belajar tentang macam-macam energi. Banyak sekali ya energi di kehidupan kita sehari-hari. Nah, energi yang berguna untuk makhluk hidup ini saat melakukan kegiatan yaitu energi listrik. Nah, energi yang paling banyak digunakan di rumah kita kan energi listrik. Kita menonton TV, kita charge HP dan laptop kita butuh lampu yang harus dihubungkan dengan listrik, lemari es, rice cooker, AC, itu membutuhkan listrik. Nah, kita harus memperhatikan juga dalam penggunaan energinya. Jangan sampai energi habis karena pemakaian yang tidak terbatas. Nah, bagaimana kita melakukan agar energi tidak habis, yaitu dengan cara berhemat untuk membantu ketersediaan energi. Semisal contohnya menghematnya, kalau rumah kalian dekat, mau main ke rumah teman atau belanja ke supermarket yang dekat dengan kalian, lebih baik kalian jalan kaki atau naik sepeda, bukan sepeda motor ya, bukan motor atau mobil, tapi sepeda. Oke, sekarang kita akan membahas energi, terus membahas tentang teks petunjuk dan akan membahas tentang pemanfaatan dari hewan maupun tumbuhan. Nah, salah satu benda yang memudahkan yang membutuhkan listrik itu adalah kipas ya. Kipas. Nah, kipas itu tidak hanya menggunakan listrik saja, tapi kita juga bisa membuat kipas sederhana. Coba kalian lihat pada buku kalian halaman 51. Di situ ada cara bagaimana membuat kipas kertas. Sudah ya, sudah kalian lihat di situ. Di situ ada beberapa langkah untuk membuat kipas kertas. Ada 7 langkah di situ. Pertama-tama pastinya kalian harus menyiapkan kertasnya yang berbentuk persegi. Lalu kalian yang kedua lem kertasnya itu. Ketiga lipat kertas. Keempat, balikan kertas dan lipat lagi ke arah yang berlawanan. Kelima, lipat lagi menjadi 2 bagian. Terus kalian lem di sisi kertas, lalu kipas siap untuk digunakan. Nah, itu termasuk teks apa ya? Oke, itu termasuk teks petunjuk. Apa itu teks petunjuk, Miss? Ya, teks petunjuk yaitu berisi arahan untuk melakukan sesuatu. Tujuannya apa? Tujuannya menjelaskan penggunaan atau pembuatan sesuatu. Jadi tidak hanya membuat barang, kalau kalian membuat teh itu pasti kan di kotak teh kotak itu ada teks petunjuknya. Gimana pertama-tama kalian harus membuat teh, terus
instruksi atau petunjuk dalam membuat mie rebus, mie goreng gitu kan ada di bungkusnya. Nah, itu teks petunjuk berisi arahan untuk melakukan sesuatu. Nah, pada teks petunjuk itu berisi hal-hal yaitu petunjuk disajikan secara berurutan. Jadi awalnya bagaimana sampai akhir dalam melakukan sesuatu. Terus bahasa yang digunakan harus jelas dan mudah dipahami. Jadi jangan bertele-tele terus bahasanya susah. Dan nanti susah dimengerti malah cara pembuatannya jadi salah. Jadi bahasanya harus jelas dan mudah dipahami. Itu ya teks petunjuk, contohnya kayak pada halaman 51, cara membuat kipas kertas. Lah, itu salah satu bentuk teks petunjuk. Nah, tadi kita sudah lihat, sudah belajar tentang teks petunjuk, cara membuat kipas. Nah, oke, kalian bisa lihat di sini. Di sini ada gambar, ada kipas angin, ada apa ya yang gambar tengah ini? Ada mixer, ada setrika. Maksudnya apa nih? Ya, maksudnya di gambar-gambar ini alat-alat yang membutuhkan energi. Salah satunya apa? Yaitu membutuhkan energi listrik dalam penggunaan kegiatan sehari-hari. Nah, alat ini kok bisa listrik bisa menggerakkan kipas angin. Listrik bisa menggerakkan mixer, atau setrika bisa digunakan untuk menyetrika baju maupun menyetrika pakaian. Ini salah satu dari perubahan bentuk energi. Kalian buka buku paket kalian halaman 52. Di situ ada contoh-contoh kegiatan sehari-hari dalam perubahan energi. Nah, ada menjemur ikan. Menjemur ikan biasanya kan memakai sinar matahari, memakai matahari. Jadi energi yang digunakan adalah energi matahari. Perubahannya apa? Perubahannya dari cahaya matahari menjadi panas, ikannya menjadi kering. Terus yang kedua, di situ ibu sedang menyetrika pakaian. Energi yang digunakan tentunya energi listrik. Nah, energi listrik ini perubahan energinya adalah energi listrik menjadi energi panas. Oke, kalian bisa tulis ya di tabelnya. Terus yang ketiga, ada pasti kalian pernah ya bermain layang-layang. Nah, bisa menerbangkan layang-layang itu membutuhkan apa? Membutuhkan angin ya. Jadi energi angin menjadi energi gerak karena layang-layangnya bisa bergerak ke atas, bisa terbang. Jadi energi angin menjadi energi gerak. Terus yang keempat, energi ada seseorang yang membakar ikan. Kalau membakar kan butuh api. Lah, api itu kan energi panas. Nah, energi panas bisa merubah atau energi kalor menjadi energi panas ya. Oke. Ini ada beberapa contoh juga perubahan bentuk energi. Seperti energi listrik menjadi energi panas. Jadi listrik menjadi panas, contohnya setrika tadi atau rice cooker. Terus energi listrik menjadi energi gerak. Jadi listrik terus alat menjadi gerak. Contohnya tadi apa? Kipas angin. Selain kipas angin ada blender untuk membuat jus. Terus energi listrik menjadi energi cahaya. Nah, lampu kalian, lampu di rumah itu dari listrik menjadi cahaya.
Terus ada energi listrik menjadi energi bunyi. Contohnya radio, terus TV, gitar listrik, atau pengeras suara. Itu kan kalau dicolokkan ke listrik bisa radio bisa berbunyi, pengeras suara bisa berbunyi. Selain itu ada energi gerak menjadi energi listrik. Contohnya air terjun yang menggerakkan generator pembangkit listrik. Oke, ada lagi juga yaitu energi kimia menjadi energi listrik. Energi kimia menjadi energi listrik itu apa, Miss? Yaitu baterai, yaitu kan baterai dibuat dari bahan-bahan kimia. Kalau dipakai biasanya untuk radio atau digunakan untuk menyalakan peralatan listrik lainnya. Terus ada energi kimia menjadi energi gerak. Energi kimia menjadi energi gerak itu yaitu makanan kita makan sehari-hari yang kita kayak nasi atau lauk yang lain dimakan itu sebagai sumber energi tubuh dan untuk bergerak. Jadi kalau kalian makan itu kan itu dirubah menjadi energi kimia. Kalau kalian lari, bergerak, berjalan itu kan menjadi energi gerak. Nah, itu contoh-contoh atau kegiatan perubahan bentuk energi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang pemanfaatan hewan dan tumbuhan. Kalian kalau di gambar ini ada ayam. Ayam bisa diambil apanya? Bisa diambil telurnya, bisa diambil dagingnya. Nah, kalau di sini ada gambar sapi. Sapi, kerbau, itu bisa dimanfaatkan juga. Terus jahe, kunyit, temulawak, itu juga bisa digunakan atau dimanfaatkan. Nah, tadi ayam dimanfaatkan untuk dipelihara, terus kalian jual lagi, bisa. Terus diambil telurnya, diambil dagingnya buat kalian makan. Sapi atau kerbau, sapi dan kerbau itu dimanfaatkan tenaganya. Untuk apa? Untuk membajak sawah. Sapi tidak hanya untuk dimanfaatkan tenaganya, dia juga bisa diambil dagingnya, kulit, susu. Nah, terus ada namanya tanaman kunyit. Tanaman kunyit ini dimanfaatkan sebagai bumbu dapur atau bumbu dapur, obat tradisional maupun pewarna alami. Selain ini ada temulawak, temulawak, jahe, bawang putih, kencur, dan cengkeh itu juga bisa dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari untuk obat-obatan, untuk bumbu dapur lah. Bahan-bahan tadi adalah sumber daya alam Indonesia yang jumlahnya berlimpah sampai dijual ke luar negeri juga. Oke, itu ya beberapa yang dimanfaatkan kayak pemanfaatan hewan dan tumbuhan. Kalian juga bisa lihat di lingkungan sekitar kalian pemanfaatan hewan dan tumbuhan. Kalian kayak memelihara kucing itu kan berarti pemanfaatan dalam hewan. Terus membudidayakan tanaman hias. Kalau di rumah-rumah kalian, ayah atau ibu kalian punya tanaman hias, itu juga pemanfaatan dalam tumbuhan. Sayuran dijadikan kayak bayam, terus kol itu dimanfaatkan sebagai sayuran. Itu ya, macam-macam pemanfaatan hewan dan pemanfaatan tumbuhan. Nanti kalian bisa
cari di lingkungan kalian, di lingkungan sekitar kalian pasti banyak tumbuhan dan hewan yang bisa dimanfaatkan. Nah, jangan lupa saat kalian memanfaatkan uh, segala sesuatu, salah satunya memanfaatkan energi, kalian kan mendapatkan hak dan kewajiban. Namun, kalian juga harus menghemat menghemat energi yang kalian pakai. Seperti tadi, menghemat bahan bakar minyak dengan cara kalau jaraknya dekat, kalian bisa memakai sepeda maupun berjalan kaki. Terus benda-benda di sekitar kita juga dibuat untuk dimanfaatkan energinya untuk mempermudah pekerjaan manusia. Contohnya apa? Contohnya buku kalian itu kan di, kalau bisa kalian bisa baca ini, kalau kita membutuhkan kertas. Nah, kita harus menghemat. Kita boleh memanfaatkan kertas, tapi kita harus juga menghemat kertas. Kenapa? Pembuatan kertas ini bahan utamanya adalah pohon dan air. Diproduksi dari pohon dan air. Satu rim kertas yang berukuran A4 itu memerlukan satu pohon yang usianya 5 tahun. Dan untuk menghasilkan satu kertas, satu lembar kertas itu dibutuhkan 2 gelas air. Nah, itu kalau banyak kertas yang kalian buang, berarti banyak juga pohon-pohon yang ditebangin. Nah, kalau banyak pohon yang ditebangin, gimana? Kan pohon-pohon yang di hutan menjadi gundul. Nah, makanya kita menghemat kertas. Kalau masih bisa sisinya ada sisi kosong atau yang luang, kita pakai untuk nulis atau kita pakai oret-oretan. Nah, terus menggunakan yang kalau kalian benar-benar butuh, ya kalian boleh menggunakan kertas. Namun di zaman digitalisasi ini, kita kebanyakan sudah meminimalisir dalam menggunakan kertas. Semisal kali ini kalian daring. Daring kan meminimalisir dalam penggunaan kertas. Nah, itu memanfaatkan kertas dan harus menjaga kertas. Menjaga kertas, menghemat kertas. Oke, itu ya materi hari ini. Kalau kalian ada pertanyaan bisa WA Miss Nindi. Besok kita lanjutkan dalam pembelajaran Google Meet di hari Kamis. Nanti ada pertanyaan dari Miss Nindi waktu Google Meet materi ini. Oke, thank you semuanya. See you. Sayonara. Sampai berjumpa di Google Meet besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.